Berdoa selesai. Terima kasih Alwi. Selanjutnya saya akan mengabsen Alwi Dian Syahputra, Dulu. Fadila Syahputri, Amira Ipani, Nehri Syahputra, Bunga Kalista, Desi Purwanti. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Jadi sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak Garuda Pancasila? Tahu. Berarti tahu Pancasila. Oke, baik. Coba hafal dulu dari sila pertama sampai sila kelima, Alwi. Alwi. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, bagus. Sebelum memasuki sejarah kelahiran Pancasila, kita akan membahas tentang masa sejarah awal, terus zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan hingga zaman kebangkitan nasional sebelum merdeka. Masa sejarah awal itu di masa praaksara sebelum abad ketiga Masehi, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Jejak peradaban lama di zaman praaksara itu adalah lukisan dinding gua. Banyak tempat di Indonesia terdapat lukisan gua seperti Wamen Papua, Dewey Sulawesi, hingga pedalaman Kalimantan. Di sekitar abad ke-5 berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai Kalimantan Timur disusul dengan Kerajaan Kalinga di Jawa Tengah. Selanjutnya ada masa Kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir ke abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar yaitu Kerajaan Sriwijaya, disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Sayalendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar dunia serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan hingga keadilan sosial. Kemakmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, Selatan, dan Vietnam. Selanjutnya, masa penjajahan. Makmurnya negeri ini orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Mula-mula mereka semua begadang, namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Di Sumatera terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badaruddin, dan Sisimaraja Imam Bonjol dalam perang Paderi 1803 sampai dengan 1837 dan Cutnyadien dalam perang Aceh 1873 sampai dengan 1904. Selanjutnya ada masa kebangkitan nasional. Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan lewat gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, disusul oleh Sarekat Islam pimpinan Cokro Minoto, lalu Muhammadiyah pimpinan Ki Hajar Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama pimpinan Ki Hajar Hasyim Asy'ari Dawes Dekker Cipto Mangkusono dan Ki Hajar Dewantara yang mendirikan English Parties diasingkan oleh Belanda. Jadi kita masuki kelahiran Pancasila. Nah, setiap keluarga perlu punya rumah
Indonesia saat itu dijajah Jepang. Dalam perjanjian tersebut bangsa Indonesia sangat menderita. Selanjutnya merancang dasar negara. BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April, dipimpin oleh Rajiman Widioningrat, seorang doktor yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Jumlah anggotanya 69 orang, terdiri dari berbagai suku bangsa Indonesia, wakil suku keturunan asing, serta wakil Jepang. Nah, dimulainya apa kepanjangan BPUPKI? Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan. Kantornya di Gedung Chuo Sainin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Selanjutnya, hari lahir Pancasila. Pada terakhir sidang Soekarno berpidato, saat itu Soekarno berusia 44 tahun dan sudah menjadi tokoh nasional yang terkenal setelah berulang kali dipenjara dan diasingkan oleh Belanda sebagai penjajah. Dalam pidato yang berapi-api, Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan internasional. Dan kelima itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu Soekarno berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa untuk diberikan ilham dalam merumuskan dasar negara. Setelah ia selesai menyampaikan doa, yang mendapatkan inspirasi bahwa dasar negara yang sedang dirumuskan secara bersama harus digali di bumi dari kebudayaan yang mengakar dan Indonesia. Selanjutnya ada perumusan Pancasila, yaitu diskusi perumusan. Perumusan Pancasila dilakukan melalui diskusi seru oleh anggota panitia 9 berbineka atau berlatar belakang sebagai kalangan berbeda. Mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda pula. Lihat kesepakatan Piagam Jakarta. Musyawarah Panitia 9 pun dilanjutkan malam tanggal 22 Juni 1945. Semua perlu menyepakati urutan dan rumusan 5 sila. Selanjutnya penetapan Pancasila. Penetapan Pancasila, fondasi atau dasar negara sudah selesai dirancang oleh panitia 9, masih perlu didiskusikan ditetapkan sebagai dasar negara secara resmi. Untuk membahas, BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juni di Pejagan Jakarta. Dan itu penetapan dasar negara. Selanjutnya, hari lahir Pancasila. Pada terakhir sidang Soekarno berpidato, saat itu Soekarno berusia 44 tahun dan sudah menjadi tokoh nasional yang terkenal setelah berulang kali dipenjara dan diasingkan oleh Belanda sebagai penjajah. Dalam pidato yang berapi-api, Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan internasional. Dan kelima itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu Soekarno berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa untuk diberikan ilham dalam merumuskan dasar negara. Setelah ia selesai menyampaikan doa, yang mendapatkan inspirasi bahwa dasar negara yang sedang dirumuskan secara bersama harus digali di bumi dari kebudayaan yang mengakar dan Indonesia. Selanjutnya ada perumusan Pancasila, yaitu diskusi perumusan. Perumusan Pancasila dilakukan melalui diskusi seru oleh anggota panitia 9 berbineka atau berlatar belakang sebagai kalangan berbeda. Mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda pula. Lihat kesepakatan Piagam Jakarta. Musyawarah Panitia 9 pun dilanjutkan malam tanggal 22 Juni 1945. Semua perlu menyepakati urutan dan rumusan 5 sila. Selanjutnya penetapan Pancasila. Penetapan Pancasila, fondasi atau dasar negara sudah selesai dirancang oleh panitia 9, masih perlu didiskusikan ditetapkan sebagai dasar negara secara
PKI dan perumusan oleh Panitia 9, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang digali dari budaya